Kalian ngapain sih main musik metal? Udah perempuan mah diem aja di rumah kayak gitu. Nanti kan perempuan ujung-ujungnya bakal lari ke dapur kayak gitu. Lajunya segede gitu udah nikah. Udah nikah atau minimal udah tunangan begitu. Oh nggak kerasa ya udah gede banget gitu. Kemarin seumurannya itu baru aja ngelahirin katanya gitu. Aku Siti sebagai drummer. Aku Marsha, gitaris sekaligus vokalis. Aku Widi sebagai bassis. Nah, di sini kita mau speak up tentang perempuan yang bermusik. Ini kan kalian pas Sukma Ceprot kan udah terkenal sama musik metalnya gitu ya. Kalian tuh gimana sih ceritanya bisa ketemu sama musik metal? Mulai dari Marsha dulu. Jadi kita tuh pertama dengerin musik keras tuh di laptopnya Abah tuh ada playlistnya dia. Pertama tuh dengerin Toxicity System of a Down. Nah pas dengerin ternyata suka gitu. Kok entah kenapa enak aja didengar, jadi kayak adrenalin tuh naik gitu pas dengerin musik itu. Nah yang pertama memulai untuk ngulik tuh Siti. Itu kan drumnya susah. Dia tuh ngurung diri beberapa hari di studio sampai keulik gitu, sampai keulik. Terus aku Widi sama yang lain tuh kayak terprovokasi untuk ikutan ngulik juga gitu. Ternyata asik ya gitu, teriak-teriak. Itu kan kayak apa? Bener-bener kayak musik yang bebas gitu, teriak gitu, seteriak-teriaknya gitu. Kayak ya menemukan sesuatu kebebasan. Iya. Dari Abah aja? Dari Abah, terus sisanya kita nyari dari YouTube juga banyak. Jadi musik metal tuh mempertemukan jati diri kita yang sebenarnya. Berat banget jati diri bahasnya. Apa yang jati diri kalian tuh kayak gimana emang? Jadi yang awalnya kan aku tuh minder sebenarnya pas awal lahir gitu. Ketika dipertemukan dengan musik metal, aku tuh jadi berani, percaya diri. Gitulah, berasa ada penyelamat hidup. Terus kalau ngomongin soal bermusik, kalian kan dari daerah Singajaya gitu. Sering nggak sih ada gigs gitu? Di kamu mah nggak ada. Nggak ada. Paling di pensi sekolah atau di kawinan juga dulu pernah ya? Pernah di kawinan kita. Kita di Kawinan, di sunatan pernah. sunatan terus dibayar dengan nasi satu piring. Prasmanan aja lah, ikut prasmanan. Ya begitulah perjalanan kami. Terima kasih gitu, terima kasih. Gitu. Main lah yang penting betul gitu. Yang penting perut selamat. Terus kalau selama ini tantangannya atau hambatan tertentu selama bermusik apa? Hambatannya sih lebih ke stigma sebenarnya. Kayak musik metal itu nggak cocok dimainin sama perempuan apalagi yang berhijab. Kalau stigma tuh yang menarik tuh, ngomongin soal stigma. Apa sih yang kalian rasain tuh yang deket banget gitu sama kalian, pengalamannya apa? Ke aku paling suka itu sih kalau misalnya di Instagram komen-komen DM paling suka langsung ke VOB-nya. Aku kan suka lihat-lihat DM. Kalian ngapain sih main musik metal? Udah perempuan mah diem aja di rumah kayak gitu. Nanti kan perempuan ujung-ujungnya bakal lari ke dapur kayak gitu. Sama tadi kayak Marsha yang musik metal tuh yang bagus lah untuk ukuran perempuan kayak gitu. Bagus lah buat cewek. Kayak itu kan kesannya kayak perempuan tuh standarnya di bawah gitu. Kayak gitu. Pernah nggak dapet ancaman atau perilaku yang nggak enak gitu selama kalian bermusik? Itu udah lama banget sih, 2016, 2017 kalau nggak salah. Jadi itu tuh pulang latihan, aku tuh kayak dapet dilempar batu terus kena kepala sini, dibungkus pakai kertas, isinya ancaman kayak gitulah, ancaman maki-maki kegiatan bermusik aku gitu. Terus habis itu beberapa hari kemudian nemu lagi di jendela rumah. Terus beberapa waktu setelah itu, mamaku kan punya warung kecil-kecilan di sekolah dagang di sekolah gitu. Terus tiba-tiba warungnya ada yang bongkar, terus dalamnya nemu lagi surat itu. Kayak aku tuh yang paling serem, aku nggak tahu siapa pelakunya dan sampai sekarang nggak ketemu dan aku nggak berminat untuk cari tahu siapa itu.
mereka pertama-tama maki-maki VOB-nya. Terus yang aku makin takut, yang bikin aku takut sebenarnya kalau mungkin misal kayak bilang VOB anjing kayak gitu-gitu kan aku sebenarnya ya udah biasa lah gitu. Maksudnya di sekolah pun anak-anak ngomong kasar kayak gitu tuh udah keluar masuk telinga aku di rumah, di lingkungan gitu. Nah aku tuh sampai ada ancaman dengan bahasa Sunda kayak maneh teh geulis ngan hanya kal umurna moal panjang gitu. Maksudnya kamu cantik tapi sayang umurnya nggak bakal panjang gitu sih. Aku emang paling jadi langganan fisik dia jadi sering serangan fisik, walaupun bentuknya tuh mereka tuh ngelucu kayak misal situ emang bisa main drum kan badannya pendek emang nyampe ke pedal gitu kan itu gila banget. Tapi nyebelin banget sih emang dicengin kayak gitu. Seneng gak sih dicengin apa namanya? Emang Widi nyampe tuh. Oh enggak lah itu nggak lucu. Nggak lucu. Aku mah balasnya nggak sama omongan, aku mah depan. Tiba-tiba aku masuk media luar negeri dia kan shock, dia baru bangun tidur. Terus kalau dari apa namanya dari teman-teman gimana? Misalnya dari keluarga atau lainnya gitu dari lingkungan terdekat. Kalau aku sama kayak Marsha, jadi orang tuaku tuh terpengaruh sama omongan tetangga sih. Jadi keluarga aku suka nanya, kamu apaan ikutan eskul musik kayak gitu, emang nantinya mau jadi apa? Musisi kan dianggapnya apa ya, pengangguran ya kalau di kampung, nggak bisa ngehasilin duit. Biasanya tuh standar apa sih yang di lingkungan kalian tuh berharapnya perempuan kayak gimana gitu? Perempuan muda gitu di daerah Singajaya tuh harapannya kayak gimana sih? Lajunya segede gitu udah nikah. Udah nikah atau minimal udah tunangan begitu. Jadi tetangga tuh kalau main ke rumah mama suka ini ini anaknya seumuran anakku udah tunangan loh. Coba tetangganya kalau ngomong Sunda gimana? Beneran jadi gini misalnya, assalamualaikum. Bimimin, ini iya anaknya seumuran budak abi, muhun kata mama. Terus budak abi terus aya nu nanyaan, da marukna teh seuna seueur nu ngagoda cenah. Seueur ngagoda. Aduh. Resep ya. Karena kemarin mama sakit jadi banyak yang nengok. Jadi banyak banget tetangga yang main. Terus kan main. Yang nengok mama. Terus kan kemarin aku pulang. Jadi tetangga tuh kayak kaget. Si Uis nih baru pulang dari Jakarta. Jadi kan kalau di kampung baru pulang dari Jakarta udah bawa cowok belum? Gitu kan. Ya sama gitu. Jadi pas ngomonginnya berapa lama, jadi sosokan gak sadar gitu, kemarin berapa lama ya di Jakarta gitu. Iya kemarin ada nggak pulang tuh udah di Jakarta udah 7 bulan, cuman kemarin baru 3 bulan udah pulang lagi gitu. Oh nggak kerasa ya udah gede banget gitu, kemarin seumurannya itu baru aja ngelahirin katanya gitu. Udah ngelahirin aja, oh alhamdulillah kalau gitu. Iya mau kapan ini udah habis semua angkatannya kayak gitu sih. Jadi udah identiknya tuh udah umur segini tuh udah usia nikah gitu kalau di kampung. Kalian umur berapa? 17 apa? 19 ya? 20. Aku sama Marsha 20. Jadi 19 tahun, 20 tahun yang diharapin nikah. Di sana kayak gitu ya? Iya. Pokoknya kalau pilihannya antara dua, kalau bisa di kampung ya berarti nikah. Kalau bisa di luar kota mereka biasanya kerja atau kuliah. Ya karena biasanya yang kuliah itu nggak akan diburu-buru buat nikah. Gitu. Makanya kalau ke kampung tuh aku suka ditanyain. Kadang kalau nggak disuruh nikah ditanyain di Jakarta ngapain. Misal kalau aku jawab di Jakarta ya kerja apa? Kerja di rumah ya katanya gitu. Jadi aku disangkanya kerja di rumah gitu. Aku bilang karena nggak mau ribet, yain aja. Bentar, kerja di rumah tuh maksudnya jadi ART gitu? Iya. Bantu? ART. Itu umum di daerah kalian kayak gitu? Sangat umum. Jadi terutama perempuan nih ya, berarti kalau perempuan di daerah Singajaya itu di Garut ya, di Garut itu berarti kebanyakan tuh keluar kerja itu kalau nggak kuliah kerjanya itu sebagai ART Atau kasir. pabrik, Penjaga toko, kayak kasir minimarket atau penjaga toko atau di pabrik ya. Kan kalian sempat bilang tuh kalau teman-teman banyak yang nikah setelah lulus SMA, SMK
biasanya prospeknya nikah kalau enggak kerja gitu kan. Kenapa kalian nggak kepikiran gitu? Kenapa nggak nikah? Ah, Nggak mau. Bukan nggak mau. Enggak, karena aku pengen kerja dulu. Tapi aku merasa beruntung karena sekarang kan aku bermusik. Nah, musik itu hobi aku, kesukaan aku. Tapi dari musik itu aku jadi bisa menghasilkan uang. Gitulah. Pokoknya kerja dulu. kenapa harus kerja? Kan kalau motifnya uang kan bisa ngandelin dari suami. Nggak mau. Aku mah pengen punya bisnis sendiri, usaha sendiri. Orangnya bisnis. Business woman. Businessman. Iya, pengen kayak perempuan lainnya yang bisnis gitu. Wanita karir. Kenapa? Enak jadi wanita karir kalau bayangan Widi. Kalau perempuan punya penghasilan sendiri. Ya enak lah, nggak perlu minta ke orang tua, nggak perlu minta ke orang lain. Ya enak lah. Gak perlu minta-minta. Menghasilkan uang sendiri itu bagi aku ya lebih enak pokoknya. Kalau Siti gimana sih? Lebih penting mana nikah sama bermusik? Kan kalian mikir kalau kalian udah bermusik udah jadi karir kalian. Jadi kan kebetulan aku punya 5 kakak perempuan. 5 kakak perempuan, 4 biasa, 4. Dia lupa kakak sendiri. Jadi lupa kakak sendiri. 4 kakak perempuan. Mereka tuh udah nikah dan nikahnya tuh rata-rata di usia 19-20. Nah, aku tuh pengen jadi satu perempuan di keluarga itu yang gak buru-buru nikah. Soalnya kakak-kakak aku juga dulu nikah mudanya tuh rata-rata ya korban gitu. Misalnya pulang kerja dari kota, di kampung udah nggak ada sesamanya. Jadi tetangga yang ngomel, orang tua juga kan terpengaruh sama omongan tetangga. Aku takut susah kan? Takut susah. Soalnya kan dari kecil aku udah ngerasain hidup susah. Nah, sewaktu aku sekarang sudah masa peralihan dari remaja ke dewasa, aku ingin membahagiakan diri sendiri dan orang tua. Habis itu ya memikirkan soal perkawinan. Menurut aku nikah itu mau umur berapapun itu kan pilihan. Iya, begitu. Pilihan setiap orang bebas. Cari aman. Jadi aku pengen nikah tuh karena aku mau, bukan karena tekanan dari siapapun. Kalau teman-teman yang kuliah tuh seberapa banyak dan ngapain sih mereka ngambil jurusan apa gitu biasanya? Udah banyak banget sih, dan kebanyakan kalau di daerah aku tuh kebanyakan cowok tetap mendominasi. Kesehatan, pasti kesehatan. Kalau nggak perawat, analis, bidan, gitu. Apoteker. Apoteker. Ntar nikahnya sama ini, kalau bidan nikahnya sama TNI. Kalau perawat sama polisi gitu kan. Sama starter pack. Kalian kan tertarik kayak gitu, itu kan enak, hidupnya nyaman gitu kan, apalagi punya pasangan mapan gitu. Gak tertarik sekolah maksudnya? Sekolah kayak gitu. Bukan gak tertarik, gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Ini waktu SMA jurusan farmasi paling mahal loh, bener kan? Iya benar. Gak ada duitnya kita, aduh. Udahlah langsung aja. Iya, jurusan perkantoran aja yang udah banyak muridnya, jadi udah diskon terus tuh tiap tahun gitu turun terus. Jurusan paling murah kita ambil jurusan. Gak peduli minat kita di mana. Kalau aku tuh pernah bayangin sekolah yang ideal tuh menurut aku yang misal murid tuh keahliannya tuh dia minatnya tuh di apa gitu. Dia itu diservisin, yang lain ya sekedar bisa aja gitu supaya nggak buta-buta banget gitu. Nggak kayak sekarang yang semua murid tuh kan dipaksa ahli dalam semua hal. Terus kan misal yang dianggap pintar tuh yang misal matematikanya pintar, itu pintar. IPA, biologi pintar, itu pintar namanya. Pertanyaan ini dibalik. Kalau dari Siti, apa sih yang nggak enak dari sekolah? Gak enak dari sekolah. Maksudnya mungkin sekolah tetap penting gitu ya, cuman mungkin ada yang Siti nggak suka gitu apa? Nggak tahu. Dari sini. Di sekolah teh aku mah berasa diseragamkan. Iya, sekolah namanya. Mana saya yang jawab deh.
Harus saya yang jawab. Dia mah takut. Diseragamkannya itu gimana? Jadi aku tuh harus sama kayak yang lain. Ya so, Iya, mungkin. Ya itu coba. Dia mah takut, nggak apa-apa. Takut diserang netizen dia mah. aku sama kepala sekolah. Bapak jangan nonton ya Pak. Padahal mah aku anaknya beda banget. Beda banget gitu lah. Iya tadi sama kayak Marsa aku juga. Dia langganan dituduh nyontek terus. Jadi aku tuh benar-benar sakit hati ya dalam hidup. Sakit hati dalam hidup. Setiap kayak matematikannya, aku jujur memang aku tuh jago nyontek. Tapi ketika aku pernah suatu saat aku tuh dapat nilai bagus, tapi gurunya tuh malah kamu nyontek dari siapa? Nah aku sakit hati. Ya ampun ibu itu tuh hasil mikir aku. Makanya dari situ, nah mikir aja nggak dianggap usaha ya udah nyontek lagi nah gitu. Ya begitulah aku usaha yang tiada hasil. Usaha yang tiada hasil. Dari situlah tumbuh menjadi Siti yang itulah. Yang rebel. Nah, kalian kan ini menurut pandangan aku ya, kalian tuh bertiga dengan umur kalian baru lulus SMA lumayan kritis loh. Teman ngobrol kalian tuh gimana? Penasaran aja sih. Coba, kalau Widi gimana? Gimana kalian bisa dapat pengetahuan itu tuh dari mana gitu di rumah? Ngobrolnya sama siapa? Bacaannya apa? Sama Abah. Aku si Abah pokoknya lah semuanya buku-buku Si Abah yang juga dapat mempengaruhi dari si hidup Abah. kita. Gitu. Ya pokoknya aku kalau Abah ngobrol tuh sama mereka, kita lagi ngumpul nih, terus ngobrol aku suka dengerin. Yang Abah omongin itu aku oh iya ya benar. Oh iya ya benar. Jadi suka gitu aja, aku suka dengerin. Terus bacaan, kalau bacaan juga suka dikasih tahu sama Abah. Obrolan sama Abah, apa yang paling diingat yang paling mempengaruhi Widi? Apa ya? Abah tuh suka nguatin aku. Aku kan orangnya baperan, jadi apa ya? Kayak yang cengeng gitu. Terus Abah tuh suka, kamu tuh jangan kayak gitu, kamu tuh harus percaya diri, kamu tuh harus berani menunjukkan diri kamu sendiri. Kamu itu punya kelebihan gitu. Jadi aku suka apa ya? Ingat kata-kata Abah aja. Kamu tuh harus kuat. Itu yang paling diingat dari obrolan Abah. Ada banyak sih, cuman aduh. Banyak pokoknya. Banyak. Nanti aku suka ini. Suka nangis, Nangis ya mah. Air matanya banyak. Sama. Kamu juga sama. Kenapa? Ngebandingin sama ngelihat perempuan-perempuan di media sosial atau gimana? Soalnya aku kadang suka lihat, aduh orang cantik mah dihargain, kayak gitu. Aku mau lagi, pokoknya aku mau lagi. Udah. Good looking paling beruntung gitu. Padahal nggak gitu juga. Terus aku kan ngerasa gini, aduh aku mah kalau secara fisik nggak menjual misalnya atau bukan, tapi aku nggak mau jualan fisik. Masa aku Iya sama aja. kata-kata lah, Jadi pokoknya apa ya? Kamu merasa tidak cantik secara fisik. Jadi aku mah menunjukkan ke orang lainnya itu dengan Skill gitu. kemampuan gitu. Aku suka nangis. Aku baca. Awal aku suka buku tuh aku baca buku Revolusi Sekolah. Yang jadi buku School Revolution itu single POV, itu jadi buku, jadi lagu. Terus habis itu tadi juga tetralogi Pulau Buru 4 itu, terus baca buku sejarah kayak bukunya Tan kayak gitu-gitu, terus buku feminis. Nah setelah itu Abah bilang kamu nggak bisa cuman misal belajar sesuatu itu fokus di musik aja gitu, kamu juga harus belajar pengetahuan lain untuk menunjang karir bermusik kamu, Abah bilang gitu. Aku tuh pemakan segala, kalau misal dari makan tuh buku fiksi aku suka, buku-buku yang roman sejarah aku suka gitu. Jadi dari situ juga aku dapat banyak pelajaran. Nah ini kan terkait Kartini kontennya nanti gitu kan. Pertanyaannya simpel sih. Kalian tuh bisa metik apa sih dari sosok Kartini? Kalau misalkan ibaratnya apa yang bisa diterapin sekarang dari Kartini ke konteks kehidupan sekarang gitu, ke perempuan sekarang. Kalau dari Marsha deh. Aku tuh kagum karena pertama keberanian untuk speak up dari Kartini, sosok Kartini sendiri, keberanian untuk speak up dan untuk jadi diri dia sendiri. Itu yang langka.
yang sulit banget ditemukan dari seorang perempuan yang dikungkung stigma yang sedemikian mengikat. Kita harus ngelakuin apa tuh dari sosok Kartini? Yang apa yang kita lakuin sekarang tuh apa gitu? Apakah pakai baju di Hari Kartini gitu kan, pakai baju polisi gitu kan? Nah itu tuh di Hari Kartini tuh kenapa sih selalu identik dengan misal lomba menghias tumpeng misal, atau Murid yang bikin, guru yang bawa. ya dari SD, SMP, SMK setiap Hari Kartini kalau enggak tumpeng, masak, fashion show, gitu. Kenapa selalu itu gitu yang diangkat? Gak bisa lomba yang lain gitu yang lebih menggali kemampuan yang lain dari perempuan gitu. Jadi akhirnya kan selalu domestik lagi gitu, penampilan lagi gitu kan, selalu itu gitu yang dilihat dari perempuan gitu akhirnya. Iya, pengennya lebih ke menghargai atau memberi jalan untuk tiap potensi perempuan sekarang gitu. Seperti Kartini berani jadi diri dia, berani berbeda, berani untuk speak up dan sebagainya. Udah ngerasa berhasil belum Mas ngubah stigma masyarakat soal band, soal perempuan deh, perempuan bisa berekspresi, berkarya, berkarir mungkin udah berhasil belum? Menurut Apa yang aku lo lakuin sih, sekarang? ini tuh kayak mungkin kita tuh kalau diibaratkan bayi kita tuh mungkin baru ngerangkak mungkin. Tapi kita bersyukur karena sekarang yang kita rasakan di diri kita sendiri nih, untuk yang mempermasalahkan status kita kita sebagai perempuan dan bermain musik pun itu udah minim banget gitu sekarang. Dan kita sekarang lebih menghindari untuk membahas itu karena pengen orang-orang tuh fokus ke musikal kita gitu. Jadi ya berharapnya ke depan makin baik lagi lah. Mimpinya sih ya pengen terus berkarya, bisa berbagi cerita makin banyak ke orang lain di luar sana, karena sepenglihatan aku, sejauh yang aku tahu ternyata bukan cuma POB yang ngalamin hal-hal yang kayak diskriminasi. Aku berharap dengan kehadiran POB bisa lebih menumbuhkan keberanian perempuan-perempuan lain untuk menggapai mimpinya.